Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Daus. Kali ini aku mau bercerita singkat soal aku telah membaca manga yang berjudul 20th Century Boys. Ini salah satu manga yang menurutku kalian harus baca kalau kalian belum atau gabut deh atau kehabisan yang dibaca atau gimana. Ini mangganya sangat-sangat luar biasa cuy. Manga ini ditulis oleh seorang mangaka yang bernama Naoki Urasawa. Jadi langsung aja deh ceritanya, kita masuk ke ceritanya. Jadi manga ini adalah manga yang ceritanya tentang seorang anak kecil, sekelompok anak kecil yang bisa dibilang mereka sering berkumpul karena teman sewaktu SD, jadi mereka sering kumpul, nanti kumpul di mana, ngerjain ini, main-main tentang hal-hal anak kecil di Jepang ya. Terus suatu ketika mereka bikin suatu markas rahasia yang cuma buat kelompok mereka doang. Di sana mereka juga bawa macam-macam kayak contohnya ini kan ada beberapa anak kecil nih, kayak ada, dan salah satunya main karakternya adalah Endo Kenji, ada Yoshitsune, Maruo, ada Ocho, ada Monchan, dan masih banyak lagi. Tapi itu adalah salah satu dari main karakternya si manga 20 Century Boys ini. Terus mereka bermain. Ada yang membawa radio, ada yang membawa manga dari komik dari rumahnya, dan sampai ada yang bawa majalah orang dewasa ke tempat itu. Saking tertutupnya tempat itu loh, tempat kumpul mereka doang. Di sana kayak di tanah lapang kayak gitulah, mereka ngumpul di tanah lapang kayak gitu. Terus mereka dengan kegiatan mereka ya anak kecil lah, nanti main, nanti makan es krim, nanti teman, nanti gimana. Terus karena iseng, ada suatu ketika mereka bikin buku ramalan yang isinya nanti suatu saat mereka akan menyelamatkan dunia. Jadi menyelamatkan dunia dari kehancuran. Jadi di buku ramalan itu bakalan terjadi apa nih di dunia. Jadi mereka bikin contohnya kayak, kejahatan ini nih tulis kayak gini, nanti ada apa nih, ada robot, dan salah satu ada robot yang bakal menghancurkan dunia cuy, gokil. Jadi mereka nanti menyelamatkan dunia dari kejahatan yang mereka bikin di buku ramalan itu, dan buku ramalan itu mereka tinggal di tempat markas mereka itu. Jadi kayak gitu. Singkat cerita, mereka udah tumbuh dewasa, si Kenji udah punya kehidupan, dan Yoshitsune, Maruo, dan teman-teman yang lainnya udah punya kehidupannya masing-masing. Ada yang jadi dengan aktivitasnya masing-masing. Tapi yang sangat-sangat ditampilkan yang sangat-sangat banyak ditampilkan yaitu aktivitas si Endo Kenji. Dia punya adik yang bernama Endo Kana. Dia juga punya kakak, cuman kakaknya entah kemana kayak gitu, tinggal di mana. Nah, lanjut, si Kenji ini kan penjaga toko yang dulunya penjaga toko minuman alkohol turunan dari keluarganya kayak gitu. Cuman dia kerja sama apa ya sebutannya di sini ya, kayak dia kerja sama lah, kayak dia minta investasi dari orang buat ini toko. Cuman tokonya diubah jadi toko serba apa sih, kalau
kalau nggak salah kayak toko sembako kayak gitulah. Jadi isinya banyak kayak Indomaret kayak gitulah, warung-warung kayak gitu, cuman lebih ya kayak Indomaret apa ya, warung-warung yang jenis Indomaret cuman di bawahnya lagi cuman berbentuk warung aja. Nah itu aktivitasnya, dia selalu bawa adiknya cuy, karena nggak ada yang mau ngurus, ibunya nggak mau ngurus adiknya si Kana ini, jadi dia kerja bawa adiknya di belakang. Terus singkat cerita mulailah cuy, ini manga, ini manga yang salah satunya harus kalian baca sampai habis. Kalau aku udah baca sampai habis di 20th Century Boys-nya dan mau lanjut ke 21 Century Boys-nya. Nah ini lebih menarik lagi cuy kalau udah masuk ke 21 Century Boys-nya. Sebenarnya sih finish saja, tapi kita lanjut ke cerita ini aja dulu. Terus ada kejadian di Afrika, muncul sebuah virus, muncullah banyak kejadian. Ada munculnya virus di Afrika salah satunya. Terus ada mulai nih hilangnya profesor terkenal dan kematian salah satu mahasiswanya juga, mahasiswa si profesor ini. Terus dan yang paling parahnya lagi, teman kecilnya yang bernama Dongki ditemukan tewas jatuh di atas bangunan. Kayak dan disebut kalau dia itu katanya bunuh diri, kayak gitu laporannya. Terus kabar dukanya pun menyebar semua kan, karena si temannya yang bernama Dongki, teman kecil mereka Dongki ini meninggal karena bunuh diri. Terus sudah cerita di pemakaman di apa sih, melawat kalau nggak salah. Kalau kita sebutnya itu, jadi mereka kumpul ke tempatnya Kenji, melihat ini dan melihat itu. Dan menariknya si Kenji ini, main karakter kita itu mendapatkan surat terakhir, lebih tepatnya surat terakhir dari si Dongki, yang di dalamnya itu disebutkannya, kamu masih ingat simbol ini enggak? Ya udah, dia tanya-tanya ke teman-teman kecil karena saat itu udah lagi ngumpul, jadi dan nggak ada yang peduli juga cuy, karena itu kan kekanak-kanakan yang udah, dan masa kekanak-kanakan mereka lah, jadi mereka menganggapnya udahlah nggak usah dipikirin lagi kayak gitu loh. Ya jalannya pemakaman itu sudah tersebut. Tadi kan ada beberapa kejadian tuh. Yang pertama virus di Afrika, terus hilangnya profesor teknik kalau nggak salah, terus mahasiswa terbunuh karena virus, dan virusnya ini virus yang menghabiskan darah manusia. Jadi tubuhnya itu masih utuh cuy, cuman udah itu keluar habis kayak gitu loh. Jadi tubuhnya masih utuh, kayak virus ini cuman menyerap dan mengeluarkan darah manusia dari tubuhnya kayak gitu aja, sampai kehabisan darah dan meninggal. Udah. Nah itu kan kejadiannya dan matinya temannya. Ada 4 kan. Dan iya, salah satunya juga ada detektif terkenal juga meninggal karena virus tersebut. Ini case-nya udah mulai muncul. Udah mulai muncul kekhawatiran masyarakat, udah mulai gak karuan. Dan yang lebih menariknya lagi adalah semua kejadian tersebut sama persis dengan apa yang mereka gambar di buku amalan sok kecil. Gokil. Ini benar-benar plot yang harus kalau kalian baca emang harus kalian teliti dan lihat apa yang mereka omongkan, apa yang bakal terjadi, apa yang sebelumnya terjadi, apa yang di kedepannya bakal terjadi, dan balik lagi ke belakang apa yang bakal terjadi. Ini gila cuy manganya. Dan Naoki Urasawa emang gila buat ini manga. Gimana ya cara dia mikirnya gitu loh.
Udah, kita lanjut. Dan dari situ ada sekte yang misterius lah, terciptanya sekte misterius yang disebut dengan Tomodachi. Kalau 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 diartikan, aku baca manga itu dalam arti bahasa Indonesia itu sahabat, tapi kalau di bahasa Inggris itu namanya friend. Ini bisa diartikan dengan teman juga, tapi diartikannya ke sahabat. Kayak udah, di sekte nggak ada yang orang tahu sekte ini, cuman nggak ada yang notice masih gitu lah, kayak ya udahlah sekte itu. Cuman hebatnya sekte ini, setiap ada perkumpulan, ruangan itu penuh cuy, ruangan itu penuh untuk tahu dan datang untuk menemui, mendapati si pemimpin si sekte ini. Dan anehnya lagi, di manga, di awal-awal manga ini cuy, siapa pemimpin sekte tersebut yang bernama sahabat tadi tidak pernah ditampilkan dan diberitahu siapa pimpinannya. Kita tahu nih di manganya emang dia apa? Emang diliatin kayak tubuhnya kayak gini segala, tapi mukanya nggak pernah diliatin. Dan logo dari sekte ini sama persis dengan apa yang ada di dalam surat terakhir kali Dongki ngirim ke Keiji, yang dia bilang, kamu masih ingat dengan simbol ini? Wah. Kalian mulai berpikir, wah, apakah ini adalah ini? Apakah ada ini? Singkat cerita, sampai akhirnya penyelidikan si Kenji mulai suatu ketika permasalahan dunia mulai kacau gitu. Dan virus yang tadi, yang awalnya juga menyerang, yang awalnya cuma menyerang di Afrika, kini sudah menyerang ke seluruh negara. Wah, gila. Jadi virus ini sudah menyerang berbagai negara dari Afrika dan segala macam. Dan ingat, semua kejadian ini sama persis dengan apa yang ada di buku ramalnya. Dan ada suatu ketika si mereka kan kumpul lagi nih, reuni kayak gitu, reuni SD, teman SD. Jadi si Kenji kan masih bingung dengan surat terakhirnya si Dongki yang bilang, kamu masih ingat dengan simbol ini? Terus si Kenji masih bertanya-tanya dengan teman-temannya apa. Dan ada suatu ketika temannya bernama Monchan bilang kayak, ada nih, dulu itu kita ngubur sesuatu yang harus kita buka di masa depan kayak gitu. Jadi ada suatu hal kayak benda. Jadi mereka cari tuh setelah reuni. Kalau nggak salah setelah reuni kalau nggak salah. Jadi mereka kubur, mereka cari dan ditemukan di bawah pohon. Mereka masih ingat, dan ditemukan di dalam situ dengan logo yang sama dengan sekte sahabat itu. Wah. Dan di dalamnya mereka udah bikin buku ramalan tuh di waktu dulu, dan setelah dibuka mereka baru sadar kalau di buku ramalan itu sudah disebutkan tahun, tanggal, apa yang akan terjadi di masa depan, di masa ini, di masa mereka yang akan hadapi. Terjadinya virus, kehancuran dunia mulai terjadi segala macam, dan itu sudah di buku ramalan cuy. Dan mereka baru sadar itu karena ya tadi mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Terus pas dibuka lagi, yang paling mengagetkan lagi adalah ada bendera dengan logo seperti logo sekte itu. Wah, bikin gila kan? Apa hubungannya nih sekte ini nih? Sekte ini punya simbol yang sama dengan si apa yang diceritakan mereka, apa yang mereka gambar dulu nih, apa nih? Dan siapa pembuat simbol ini nih, siapa nih dari teman sekitar sini nih. Jadi mereka mikir, siapa teman mereka yang dulu bikin simbol ini, siapa yang tahu simbol ini, kayak gitu loh. Jadi mereka bertanya-tanya segala macam. Singkat cerita, karena kejadian dan dunia mulai kacau,
sekte ini pun semakin berkembang cuy. Jadi semakin banyak pengikutnya. Warga pun udah mulai resah juga dengan sekte ini. Kenapa ini? Karena keluarga-keluarga yang mengikuti sekte tersebut nggak balik-balik loh. Ya, mereka nggak ada keluarga yang banyak banget keluarga-keluarga yang setelah mengikuti sekte itu nggak balik ke rumah. Jadi makanya dari laporan dari kepolisian itu banyak banget yang pengen diselidiki kayak gitu loh. Tapi nggak bisa. Itu cuy. Paham? Terus karena sudah terbongkar dengan isi ramalannya dan si Kenji mulai mencurigai apa yang terjadi, dia menelusuri cuy. Si Kenji menelusuri ini demi sedikit menelusuri. Dan yang harus kalian tahu, kan aku udah bilang di awal tadi, di manga ini apa yang terjadi di masa kecil diulang ke masa depan dengan kejadian yang sama. Nih misalnya nih, kalian ada yang melihat sesuatu di masa kecil, itu diulang apa nih? Kan cuma dia yang tahu, terus diulang. Jadi manga ini nggak cuman sih dia mengulang apa yang terjadi dengan aktivitas yang sama di masa depan, dan terjadi kejadian yang nyambung gitu loh. Paham nggak? Aduh, kenapa jadi paham nggak? Jadi nyambung gitu loh, apa yang salah. Oh, harus nyelidiki sini nih. Oh, sini si A kayak gini nih dulu. Jadi harus menelusuri si A dulu nih. Tanya si A, misalkan ada misteri yang dulunya misalkan dari kalian ada yang lihat sesuatu tapi nggak ada yang tahu, dan kalian harus menelusuri ke orang yang lihat itu dulu tuh, atau langsung ke tempat kejadian gitu lah, apa yang terjadi segala macam. Si Kenji mulai nyelidiki dan ada teman, tapi temannya masih menghiraukan cuy, nggak ada yang ngebantu si Kenji. Ini masih part pertama ada 240, kalau nggak salah 249 cuy. 249 chapter, dan di situ menurutku ada tiga part kayak gitu. Satu part dulu, dua part kedua, terus part ketiga. Karena ada tiga kali kalau nggak salah usaha dari si kelompok Kenji ini buat membongkar si sekte sahabat ini kalau mereka itu yang bersalah, karena mereka yang buat kayak gitu. Dan mereka kan bingung nih, kenapa nih kejadian buku amalan mereka dulu kenapa bisa terjadi nih? Ini bisa terjadi kenapa nih? Ini cuman hayalan waktu kecil kok bisa terjadi? Siapa nih? Dan yang yang tahu buku ramalan itu kan mereka doang. Jadi ditanya ke teman-teman sebelumnya, nggak ada cuy. Mereka masih berteman gitu loh. Terus ada teman yang dulu juga nolong si Kenji, dan sekarang nolong Kenji lagi buat nyelesain kasus ini. Mereka bekerja sama dengan seorang detektif wanita lah, yang temannya yang bernama si teman Yukiji. Si cewek temannya itu yang membantu Kenji buat ini, dan dia itu punya teman lah, seorang detektif kalau nggak salah ya, buat penyelidikan kasus-kasus yang terjadi sekarang. Sampai akhirnya Kenji pernah langsung datang ke sekte tersebut, mengikuti pertemuan ke sekte tersebut. Dan si Kenji-nya bilang kayak gini, naik ke atas panggung terus bilang, sekte ini penipu. Dia mau langsung ngebunuh si pemimpin si sekte ini loh, karena saking muaknya udah Kenji dengan kejadian-kejadian ini. Jadi dia langsung mau menyadarkan si pengikut sekte ini juga, oh dia ini pembohong kayak gitulah. Dia mau ngebunuh, nodongkan pistol kalau nggak salah, nodongkan apa kayak gitu lupa. Terus yang paling menariknya lagi, si sekte yang tidak punya muka ini bilang kayak gini ke Kenji, apa kamu mau ngebunuh ayah dari
anak kakakmu sendiri. Makin terkejut lah si Kenji saat itu berhadapan langsung dengan yang ternyata adik yang samanya dia asuh, adik yang sama dia jaga demi kakaknya, dan ternyata ayahnya si Sekte sahabat ini cuy. Makin berhubungan kan, makin berhubungan, semuanya berhubungan cuy di manga ini. Jadi karena harus teliti membaca ini. Terus si Kenji shock, terus dia dikeluarkan, dan singkat cerita si Kenji dituduh sebagai teroris karena ya si sahabat kan di si sekte ini kan mulai berkembang banyak nih, dia juga menguasai kepolisian cuy. Jadi nggak bisa nih si Kenji ikut mau melaporkan segala macam karena di kepolisian juga ada yang ikut andil di sekte tersebut. Jadi dia mulai menguasai Jepang si sekte ini, mulai besar lah namanya. Dia minta bantuan ke temannya karena ini masih 41 ya, karena pada tanggal akhir tahun, malam tahun baru bakal ada penyerangan robot di buku ramalan tersebut. Ini kan mereka udah pegang buku ramalannya tuh, jadi mereka udah tahu nih bakal ada kejadian ini. Sebenarnya random aja, mereka nggak tahu ini beneran bakal terjadi atau enggak, tapi karena semua dari urutan dari virus segala macam itu kan terjadi nih, jadi mereka udah nyiapin nih. Terus Kenji bilang ke temannya, nelfon temannya buat bantuan, kita bakalan penyerbuan kalau malam tahun baru ini beneran ada robot kayak gitu. Dan sebenarnya lupa aku bilang, sebenarnya si Kenji sama ada temannya yang bernama Ocho ini dari, kalau nggak salah dari mana ya, Thailand dia, kalau nggak salah dia dari Thailand, kerjanya awuran karena anaknya ya itu kalian bisa baca di manganya langsung. Kan mau ceritain sedikit kalau kali aja kalian tertarik dengan manganya. Cerita ya, dia ngirim itu ke yang namanya teman kecilnya namanya Ocho, terus dan ternyata si Kenji dan Ocho ini udah ngeliat kalau robot itu beneran ada kayak gitu. Makanya dia mempersiapkan hal itu. Si Kenji sama Ocho ini sudah bertekad untuk melakukan penyerbuan di malam tahun baru itu. Dan ya ada beberapa teman yang menolak hal tersebut buat penyerbuan, tapi kalau nggak salah si Kenji, Ocho, Maruo, Fukubei, Yukiji, sama Monchan itu yang ikut. Jadi malam tahun baru tiba, penyerangan pun tiba, mereka mulai robot dan ternyata robotnya mulai bergerak cuy. Dan itu robot besar banget, penyerangan ke Jepang, menghancurkan kota-kota dan menyebarkan virus dalam. Jadi robot itu jalan nyebarin virus juga. Wah, makin panik kan di malam tahun baru cuy. Jadi orang ini mulai menyerbu, mereka cari, ada yang berpencar nih, ada yang ke sekte yang lihat kejadian, dan ternyata si Ocho nemuin si pengikutnya lagi ketawa-ketawa cuy. Oh, udah gila ini pengikut. Lihat dari CCTV itu, terus si Ocho nya bilang kalau ada orang yang mengendaliin robotnya di atas gedung. Terus si Fukubei sama si Kenji mendatangi sana, dan ternyata si Fukubei-nya, si temannya Kenji yang namanya Fukubei ini terjatuh dari gedung atas gedung itu. Udah terus, dan ternyata robotnya belum berhenti juga nih, belum berhenti berjalan sih. Dan salah satu yang mereka pikirkan adalah dengan meledakkan bom ini, dengan meledakkan robot itu dengan dynamit. Jadi udah mereka mulai berangkat. Yang berangkat itu Ocho, Maruo, sama Kenji. Dengan peralatan antivirus mereka pun berangkat bawa dynamit itu buat menghancurkan robot itu. Dan
Disitulah Kenji mengorbankan dirinya cuy, mengorbankan dirinya untuk menghancurkan robot itu dan membawa dynamite itu ke atas. Dan ternyata robot itu cuma balon. Dan di situ juga kita mendapatkan scene di mana ada wakil si sahabat ini, si pemimpin sekte ini ngomong kalau si sahabat bakal mengorbankan dirinya buat menghentikan robot ini. Jadi dan di saat Kenji udah naik, ada patung besar buat menghentikan si robot ini. Dan di situ sahabat berdiri dan ngebuka topengnya, dan Kenji sangat-sangat terkejut dengan itu. Jadi sahabat ini, dari rangkuman cerita ini, sahabat ini yang pertama dia playing victim ke kelompoknya Kenji. Yang kedua, nah, dan lupanya lagi aku ceritain, mereka ini, Kenji kan nuduhnya mereka yang nyebarin virusnya nih. Terus di lain sisi mereka mengklaim kalau mereka membuat di saat robot itu, di saat penyerbuan robot di malam tahun baru itu, mereka mengklaim kalau mereka udah punya vaksin tentang virus tersebut. Makin gila kan, makin terangkat lagi kan si sekte ini, karena mereka katanya mereka punya vaksin yang membuat kebal terhadap virus ini. Wah. Dan di saat itu pun bam, ledakan terjadi, kelar. Oke, terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian tertarik dan terhibur juga. Jangan lupa cuy, follow IG ku yang namanya Dedaus, D-nya 2, terus Dedaus. Oke, dan jangan lupa juga aku punya jualan trip di yang namanya Old Base Banjang. Chat aja deh, di situ aku yang megang IG-nya. Nanti kita tahu-tahu kan, bisa aja. Oke, selamat sampai jumpa. Terima kasih udah mau dengerin ceritanya sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten ini, bilang aja ke kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See ya.